adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam ibadah hari Minggu Pelkat PT secara online. Nah, untuk ibadah pada hari ini, sebelum kita memulainya, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi bersama dengan Kak Gisel. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kakak persilakan adik-adik semua untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam Mazmur Pujian, kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kakak persilahkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, membuka Mazmur kita dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 25 ayat yang pertama sampai yang kelima kita akan baca secara silih berganti. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan baca silih berganti. Kakak akan membaca ayat yang pertama, adik-adik dan bersama dengan kakak layan yang lain membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang kelima kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima di bawah perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku.
Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Harpaku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Ina. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa beribadah bersama-sama walaupun kita melaksanakan ibadah ini secara online. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, yang hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Baik, kalau adik-adik sudah menemukannya, mari kita tunduk kepala, kita mohon berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Kami siap untuk disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti setiap kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kakak jemput kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini dan kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14, demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya,
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan kita, kakak mengajak kita untuk melihat lagi atau mengenal kota Efesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kota Efesus itu adalah sebuah kota di daerah Yunani kuno yang merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kota Efesus juga merupakan kota metropolitan pada waktu itu. Dan kota Efesus dikenal dengan kota yang ada pemujaan Dewi Artemisnya atau Dewi Kesuburan. Jadi kota ini terkenal bukan hanya karena Dewi Artemis, tetapi orang-orang yang ada di kota itu juga mereka bukan hanya menyembah Dewi Artemis, mereka juga menyembah Kaisar Roma. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, surat ini ditulis secara khusus oleh Rasul Paulus karena Rasul Paulus merasa terpanggil, merasa prihatin terhadap kehidupan jemaat pada waktu itu. Karena Rasul Paulus mendengar bahwa ada dua kelompok atau ada dua jemaat yang ada pada waktu itu, mereka mulai berselisih, kehidupan mereka mulai tidak harmonis. Jadi ada satu yang merasa lebih, ada satu yang merasa bahwa kita lebih baik dari yang ini. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk menasihati mereka, untuk membimbing mereka, untuk menuntun mereka supaya mereka kembali hidup rukun, hidup damai, hidup bersama-sama untuk menunjukkan bahwa inilah orang-orang Kristen yang kehidupannya layak untuk dicontoh. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Rasul Paulus kalau kita lihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 itu, di situ Rasul Paulus mengajak kita untuk memuji Allah. Bukan sembarang Rasul Paulus ingin mengajak kita, karena yang pertama adalah berkat. Kita diberkati secara luar biasa oleh Allah. Yang pertama adalah berkat rohani, dan yang kedua adalah berkat jasmani. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia rela memberikan putranya untuk menebus segala dosa kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan kita ini penuh dengan berkat. Yang utama adalah berkat keselamatan dan berkat kesehatan. Kenapa dibilang tidak bisa dipungkiri? Karena adik-adik bisa beribadah pada saat ini, sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang kalau dibilang mau sedikit menakutkan ya, karena kita berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan tetapi mematikan. Namun kita bisa menikmati kenyamanan, kita hidup dalam kesehatan, kita hidup dalam sukacita. Itu semua adalah bersumber dari Allah. Itu semua adalah berkat kasih karunia Allah bagi kita yang tidak dapat dinikmati orang lain. Maka dari itu Rasul Paulus ingin supaya kita tetap memuji Allah karena berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua adalah kenapa kita terus harus memuji Allah? Karena Allah begitu baik sehingga kita sudah terbebas dari dosa. Allah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai pengganti atas dosa-dosa kita. Ia rela memberikan Yesus untuk menebus dan membayar setiap kesalahan yang sudah kita perbuat.
Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur dan memuji Allah atas segala kebaikan-Nya terhadap kita. Bagaimana kita mewujud nyatakan rasa syukur kita atas karunia, atas kasih karunia Allah yang besar kepada kita? Kita hanya diminta untuk taat dan setia. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita? Adik-adik mungkin bilang, bagaimana kita mau taat sama Allah? Orang kita tidak lihat Allah. Ketaatan kita kepada Allah dapat diwujudkan dengan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah. Bagaimana taat kepada pemerintah? Kalau kita dalam situasi saat ini, pemerintah melarang kita untuk keluar. Kalau tidak punya kepentingan yang mendesak, kita tidak usah keluar. Pemerintah bilang kalau mau keluar harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Itu adalah bukti ketaatan kita dan wujud kita menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah keberadaan kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan, melakukan ketaatan atau mewujudkan ketaatan kita kepada Allah bukan hanya melalui ketaatan kepada pemerintah atas ketetapan-ketetapannya, tetapi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah bisa melalui kepedulian kita, empati kita kepada orang-orang yang terdampak dari COVID-19 tersebut. Ya, kita bisa memberikan waktu kita untuk sekedar sharing atau berbagi pengalaman, atau juga ketika kita merasa berlebihan di dalam kehidupan kita bisa memberikan sumbangan berupa materi kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Itulah wujud ketaatan dan kesetiaan kita yang dapat kita wujud nyatakan, bukan hanya sekedar kita ingat, tetapi kita nyatakan secara nyata dalam kehidupan beriman kita. Inilah sedikit firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan memampukan kita untuk mewujudkan setiap kehendak-Nya di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Untuk itu, kakak menghimbau kepada adik-adik untuk secara khusus menaikkan syafaat adik-adik kepada Tuhan. Ya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh beribadah. Kami ada dalam rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga karena Tuhan begitu mengasihi kami sehingga kami diberikan wadah untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan dengan baik program ini sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan yang beribadah. Berkati setiap pekerjaan daripada kakak-kakak layan, berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, agar di minggu-minggu yang akan datang kami juga boleh berjumpa dalam kreativitas yang lebih baik lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tolong berkati kami semua, berikan kami kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Secara khusus Tuhan tolong berkati adik-adik layan kami, adik-adik layan PT yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, berikan damai sejahtera dan sukacita, sehingga sekalipun berada dalam situasi yang tidak mengenakan, mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Mereka selalu mengingat bahwa mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati mereka yang sedang bersukacita karena Tuhan Engkau menambahkan satu lagi usia bagi mereka. Biarlah di dalam sukacita ini Tuhan mereka boleh melihat kepedulian dan kasih Tuhan yang nyata lewat pertambahan usia. Berkati setiap harapan dan keinginan mereka Tuhan, agar mereka boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk semua majelis jemaat dan terkhusus untuk Bapak Pendeta Yan Ciptonapa, kiranya Tuhan memberkati sehingga Bapak Pendeta juga boleh bersama-sama dengan para majelis mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan kepada jemaat. Terima kasih
Inilah doa, harapan, dan pergumulan kami Bapa. Sempurnakanlah setiap doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Silahkan dipersiapkan persembahannya. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang sudah melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan, yaitu sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa digunakan untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati kami ya semua ya Tuhan, agar kami selalu tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT-nya kembali minggu depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah online. Dan kakak harap untuk adik-adik semuanya tetap selalu bersama-sama mengikuti ibadah dan ajak juga teman-temannya untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan tak lupa juga kakak ucapkan terima kasih untuk klien Firman, Kak Ina, dan juga pemain musik ada Kak Dani dan juga Kak Leo. Dan terima kasih juga untuk kakak lain pendamping ada Kak Gisel dan adik-adik semua yang sudah ikut ibadah pada saat ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kakak undang adik-adik semua kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 428, Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dibuat. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan mengakhirinya. Dengarkanlah apa yang kakak sampaikan. Lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah kalian dengar dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, ibadah pada saat ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik semua sudah mau mengikuti ibadah ini dan kita bertemu lagi minggu depan.